Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Urrahman dari kelas B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Video ini saya tujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Materi-materi yang akan saya jelaskan meliputi 1. Hakikat ayat-ayat Allah. 2. Kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. 3. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah, beserta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian atau adanya sesuatu yang lain disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak, dan pernyataan kebenaran. Jadi, ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaannya dan sifat-sifat Allah. Hal ini sebagaimana Allah telah menstimulus kepada manusia agar bisa melihat dan mempelajari alam dan seisinya. Karena dari sanalah Allah menunjukkan kebesarannya kepada para makhluknya dalam firman Quran surah Yunus ayat 101 yang artinya, "Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." Dari ayat di atas mendorong agar manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Ayat dalam surat Yunus tersebut di atas mengungkapkan kata memeriksa dengan nadar atau intidor. Hal ini dikarenakan tindakan melihat bukanlah sekadar untuk melihat dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian pada kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makna yang teramat dari gejala-gejala alam tersebut. Dengan demikian, akan tampak lebih jelas jika kita ikuti teguran-teguran Allah dalam ayat 17-20 surah Al-Ghasyiyah, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, sebenarnya inilah yang dilakukan oleh para pengembang ipteks pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan bagaimana proses itu terjadi. Memeriksa alam semesta dapat diartikan membaca ayat Allah yang dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merupakan garis besar sebab dalam kitab suci sendiri alam semesta serta proses yang terjadi di dalamnya sering dinyatakan sebagai ayat Allah. Dengan demikian, menjadi kewajiban bagi manusia untuk dapat melihat ayat-ayat Allah, mengenal Sang Pencipta yang menciptakannya dan segala sesuatu yang lain, menjadi lebih dekat kepadanya, menemukan arti kebenaran dan kehidupannya, dan menjadi orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Segala sesuatu, nafas manusia, perkembangan politik dan sosial, keserasian kosmik di alam semesta, atom yang merupakan materi terkecil, semuanya adalah ayat-ayat Allah, dan semuanya berjalan di bawah kendali dan pengetahuannya. Mentaati hukum-hukumnya, menemukan dan mengenal ayat-ayat Allah
memerlukan kerja keras individu. Setiap orang menemukan dan memahami ayat-ayat Allah sesuai dengan tingkat pemahaman dan nalarnya masing-masing. Yang kedua, kesatuan antara ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat atau tanda kekuasaannya melalui dua jalur formal, yaitu ayat kauliyah dan jalur non-formal yaitu ayat kauniyah. Ayat kauliyah adalah kalam Allah atau Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Al-Karim yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian persoalan sering disebut ayat kauniyah. Secara sederhana, proses terbentuk ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai anugerah Allah kepada manusia dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut. Berdasarkan bagian proses pembentukan ilmu pengetahuan tersebut di atas, bahwa ilmu pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman merupakan kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah atau sunatullah atau ayat kauniyah, sedangkan yang berasal dari informasi wahyu merupakan bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada para rasulnya dalam bentuk wahyu atau ayat tanziliyah. Proses terbentuknya ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal istilah dikotomi, memisahkan dan membedakan antara ilmu keislaman dan ilmu keduniawian. Sekalipun kebenarannya yang terdapat dalam ilmu pengetahuan berupa kebenaran ilmiah, tetapi karena sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala juga, maka ilmu pengetahuan dengan wahyu tidak mungkin berlawanan. Paradigma seorang muslim terhadap ayat-ayat Allah ini, baik ayat kauliyah yaitu Al-Quran maupun kauniyah yaitu fenomena alam, adalah mutlak dan tidak mungkin bertentangan, karena keduanya berasal dari Allah. Pada faktanya, sains yang telah profan atau selaras dengan Al-Quran, seperti tentang peredaran bintang, matahari, dan bumi pada orbitnya. Namun sains yang masih zani atau teori kadang bertentangan dengan yang termaktub dalam Al-Quran, seperti teori evolusi pada manusia. 3. Interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena-fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah SWT yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada kemahakuasaan Allah SWT. Bentuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dan ayat kauliyah didasarkan pada firman Allah surah Ali Imran ayat 191 yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka." Beberapa contoh lain untuk
interkoneksitas ayat qauliyah dan kauniyah ditunjukkan pada hasil observasi dan penelitian yang berulang-ulang bahwa siklus hidrologi atau sirkulasi air dapat dijelaskan sebagai berikut. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang terjadi akibat radiasi atau panas matahari, sehingga air yang di laut, sungai, dan juga air pada tumbuh-tumbuhan mengalami penguapan ke udara, sehingga dikenal sebagai evapotranspiration. Lalu uap air tersebut pada ketinggian tertentu menjadi dingin dan terkondensasi menjadi awan. Akibat angin, berkumpulan awan dengan ukuran tertentu dan terbuat awan hujan. Karena pengaruh berat dan gravitasi, kemudian terjadilah hujan atau precipitation. Ayat qauliyah pada penjelasan fenomena qauliyah dapat ditarik kesimpulan bahwa siklus hidrologi memiliki 4 macam proses yang saling menguatkan, yaitu hujan, penguapan, infiltrasi, dan limpahan permukaan dan limpasan air tanah. Isyarat adanya fenomena siklus hidrologi dapat kita lihat pada firman Allah SWT dalam Quran Surah An-Nur ayat 43 yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatan olehmu hujan keluar dari celah-celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Dengan demikian, interkoneksitas antara ayat qauliyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Hal ini merupakan suatu sunatullah yang terus-menerus tidak terputus. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.